Pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua yang menonton. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan sebuah produk bisnis yang eco-friendly, yaitu Eco Stick Holder. Nah, di sini juga saya tidak akan menjalankan bisnis ini sendiri tentunya. Ada teman saya. Nah, di sini bisa kita lihat Eco Stick Holder dengan slogan kita tuh kreatif, ramah lingkungan dan memiliki nilai guna. Nah, eh, sekilas tentang bisnis kami berdua, yaitu Eco Stick Holder ini adalah bisnis produk aksesoris ramah lingkungan berupa holder atau tempat stick atau seperti stick es krim ataupun bisa menggunakan sumpit yang kemudian dibuat dari bahan tersebut yang kemudian bisa kita kreasikan menjadi berbagai macam bentuk dan fungsinya. Nah, slogan kita tadi sudah saya sampaikan, yaitu kreatif, ramah lingkungan, dan memiliki nilai yang berguna. Nah, anggota tim di sini itu ada dua. Yang pertama saya sendiri, Daya Mustika, dan ada rekan saya bernama Siti Nurhaliah. Kemudian untuk masalah di sini tuh masalah utama tuh ada dua. Yang pertama itu banyak siswa dan mahasiswa atau mahasiswi yang membutuhkan tempat pensil yang lebih murah dan fungsional. Kemudian adapun yang kedua, limbah stick es krim sering tidak dimanfaatkan dan berakhir menjadi limbah atau sampah. Nah, dengan menjual produk ini kita bisa mendaur ulang sampah tersebut. Nah, kemudian ada pun data pendukungnya. Yang pertama itu ada 7 dari 10 pelajar menginginkan alat tulis yang unik dan ramah lingkungan. Yang kedua itu ada produk tempat pensil di pasaran kan lebih didominasi oleh plastik ya. Nah, ini pun ada contoh gambar produk yang dimana itu untuk phone holder bisa, kemudian di sampingnya tuh untuk menyimpan seperti pulpen, alat tulis, dan yang sebelahnya juga bisa sekaligus menjadi phone holder gitu, seperti itu. Kemudian untuk solusi dan produk. Nah, produk ini terbuat dari bahan daur ulang ya. Kemudian desainnya unik dan bisa custom sesuai dengan keinginan. Bisa seperti yang di foto, atau misalkan ingin tempat pensilnya saja ataupun holdernya saja, atau misalkan mungkin seperti untuk lampu. Nah, kemudian harga pun lebih terjangkau untuk pelajar. Nah, keunggulan dari produk kita ini tuh apa sih? Yang pertama tuh lebih ramah lingkungan dibanding tempat pensil plastik, karena kan kita menggunakan dari stick es krim yang bisa kita temuin yang bekas, atau misalkan itu kan kayu, jadi nggak terlalu menjadi limbah yang susah diuraikan. Nah, yang kedua itu memiliki nilai seni dan kreativitas. Nah, kreativitas di sini sendiri tidak hanya untuk bagi penjual, tapi bisa juga untuk pembelinya, karena kan pembelinya yang mendesain pengen seperti apa, oleh penjualnya kita eksekusi seperti itu. Nah, untuk target pasar di sini kita ada segmentasinya tuh bisa ke pelajar SD sampai SMP, kemudian mahasiswa atau mahasiswi, kemudian pecinta produk handmade dan eco produk. Kemudian targeting produk kita tuh di pelajar hingga hingga mahasiswa sekitar umur 10 sampai 22 tahun. Nah, kemudian positioningnya tuh tempat pensil kreatif berbahan daur ulang dengan harga yang lebih terjangkau. Mungkin sekian, untuk seterusnya bisa diteruskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis itu tercantum ada beberapa. Yang pertama ada customer segment atau disebut dengan segmen pelanggan. Nah, segmen pelanggan kita yaitu adalah SD, SMP, mahasiswa atau pecinta produk handmade dan eco-friendly. Yang kedua ada value proposition atau nilai utama. Nilai utama kita yaitu adalah dari produk kita yang pertama ramah lingkungan, unik dan bisa custom. Harganya pun terjangkau. Nah, yang ketiga ada channel. Channel kita yaitu adalah bazar atau bisa dititip di toko-toko tertentu. Selanjutnya via Instagram, WhatsApp, dan marketplace. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, supaya banyak pembeli, kita harus lama apabila via DM atau Instagram kita respon cepat, lalu fleksibel juga. Nah, ada revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan kita itu yaitu adalah dari penjualan. Nah, penjualan standar kita tuh di harga 15.000. Yang selanjutnya ada key research, sumber daya utama. Sumber daya utama kita ada yang pertama stick es krim, yang kedua lem tembak, yang ketiga media sosial. Lalu ada key activities atau aktivitas utama. Aktivitas utama kita yaitu adalah produksi tempat pensil, promosi, dan pengiriman pesanan. Selanjutnya ada key partners atau mitra kunci. Mitra kunci kita yang pertama adalah supplier stick, karena kita terbuat dari stick, jadi kita harus membutuhkan supplier stick tersebut. Yang kedua adalah toko tempat titip, biar kelihatan laku, nah kita harus menitipkan barang kita. Selanjutnya ada jasa ekspedisi, agar bisa pengiriman via online. Selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya. Struktur biaya kita yaitu adalah yang pertama bahan baku, kemasan, biaya promosi, transportasi, atau pengiriman. Nah, selanjutnya ada analisis kompetitor. Analisis kompetitor yaitu adalah pesaing. Untuk pesaing tempat pensil plastik yang banyak. Lalu selanjutnya ada tempat pensil kayu pabrikan. Biasanya yang ngebuatnya tuh yang secara otomatis atau pabrikan. Nah, selanjutnya ada keunggulan kompetitif acoustic holder. Yang pertama ramah lingkungan, yang kedua handmade dan bisa custom. Jadi kalau misalnya mau diwarnain bisa. Yang selanjutnya ada harga lebih terjangkau. Nah, kalau untuk strategi pemasaran dan operasional, kita mempunyai dua strategi. Yang pertama, strategi pemasaran. Kita bakal nge-publishin atau ngebuat akun melalui Instagram dan TikTok. Yang kedua, penjualan di bazar kampus atau di tempat-tempat yang membuka bazar kayak gitu. Yang ketiga, word of mouth atau mulut ke mulut. Nah, yang selanjutnya ada operasional. Yang pertama, kalau operasional tuh produksi dilakukan di rumah.
Yang kedua, kapasitas produksi 10 unit per bulan atau tergantung banyaknya PO. Nah, selanjutnya ada analisis kelayakan finansial. Nah, di sini kita mempunyai modal awalnya tuh yang pertama alat lem tembak 48.500, selanjutnya isi lem tembak 1.500 per pieces atau satuan dikali 3 sama dengan 4.500. Yang ketiga stick ice cream. Stick ice creamnya tuh per pak harganya 20.000, total modal awalnya tuh 73.000. Nah, biaya produksinya atau disebut dengan HPP per unitnya tuh 24.500 dibagi 10 sama dengan 2.450 per unit. Nah, harga jualnya tuh 15.000 per unit. Nah, proyeksi penjualannya tuh sama dengan 15.000 dikali 10 sama dengan 150 per 10 unit. Itu teh kita ngebuatnya kurang lebih 10-an. Selanjutnya di laba bersih. Laba bersihnya itu 150.000 dikurangi 24.500 sama dengan 125.500 per 10 unit. Nah, untuk BP-nya 73.000 dibagi 15.000 sama dengan 4,8 atau sama dengan kita buatkan menjadi 5 unit. Untuk ROI-nya 125.500 dibagi 73.000 dikali 100% sama dengan 171,92%. Untuk payback periodenya yaitu ada di modal awalnya 73.000 dibagi laba bersih 125.500 sama dengan 0,58 periode atau kita bulatkan jadi 1. Jadi modal kembalinya setelah kurang lebih 1 kali produksi atau penjualan. Selanjutnya ada tim. Yang pertama Dea Mana Mustika, yaitu adalah marketing, keuangan, produksi dan operasional. Lalu saya sendiri Siti Nurhalia, marketing, keuangan, produksi dan operasional. Untuk penutupnya, kesimpulannya, Eco Stakeholder adalah usaha kreatif, ramah lingkungan, dan layak secara finansial. Nah, untuk kata-katanya, mari dukung produk kreatif ramah lingkungan bersama Eco Stakeholder. Untuk kontaknya bisa via Instagram, yaitu Instagram saya sendiri, _, dan teman saya di @dea__. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.